maupun ayat kauniyah. Dalam ini saya akan bahas tema yaitu jenis-jenis hisab di hari kiamat. Jenis-jenis hisab di hari kiamat. Waktu itu tidak direkam ya, yaitu mengenai pengertian hisab ya, yaitu analisis data. Kalau dalam perusahaan itu dalam akuntansi yaitu setiap setahun sekali ada yang disebut analisis data, yaitu apakah ini masuk kerugian, ini masuk keuntungan dan sebagainya. Nah, di sini jenis-jenis hisab itu kemudian ada 4 golongan orang manusia yang hisab nanti di hari kiamat. Tapi yang dibahas nanti akan yang 3 saja, ya, yaitu yang hisab yaitu pada orang-orang yang tidak dihisab. Ya, jadi ada yang tidak dihisab, ada yang dihisab dengan ringan, ada hisab dengan berat, ya, ataupun dengan teliti, dan juga ada yang tidak dihisab langsung masuk neraka al-khalidina fiha. Di sini itu yang sekarang yang dihisab tanpa hisab, yaitu siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu berupa kesempurnaan tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping mereka yang tadi berjihad di jalan Allah, ya, itu bigori hisab, yang meninggal karena berjihad di jalan Allah. Nah, juga ini Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, ya, saya maaf bahwa selalu dibacakan dalilnya, ya. Saya dulu waktu masa itu pernah ada menemukan al-hujjatu bil dalil batolak. Nah, apabila suatu hujjah, ya, tanpa dalil batolak, yaitu tertolak, kan, batal. Maka sekarang juga selalu disebutkan ayatnya atau hadisnya, kecuali hadis yang panjang, ya, karena waktunya bisa terjemahnya saja. Nah, jadul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Kata Rasulullah SAW, akan masuk surga di antara umatku tanpa hisab, yaitu adalah berjumlah 70.000 orang saja, ya. Sab'una alfan bighairi hisab. Nah, yang masuk surga itu hanya, kata Rasulullah, hanya 70.000 orang. Mudah-mudahan termasuk kita, ya, di dalamnya, ya. Nah, kemudian hum ladzina yastarquna, siapa dia? Adalah mereka yang orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah, minta diruqyah, ya, jadi menarik nasib kita dan lain sebagainya diruqyah. Kemudian wala yatayyaruna, dan mereka adalah yang tidak bertahayul. Nah, tidak bertahayul, beranggapan sial karena suatu hal, ya, itu, atau mungkin juga ini di rumah karena ada ini nih, ya, dan sebagainya, ya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, dan wa'ala rabbihim yatawakkalun. Itu adalah yang bisa memasukkan langsung ke dalam surga selama hidupnya. Kita tidak bertahayul, juga tidak diruqyah. Yang kedua, yaitu orang yang dihisab dengan mudah, ya.
Ini orang yang dihisab dengan mudah seperti dalam surat Al-Insyiqaq ya. Insyiqaq ayat 6 dan ayat 7 ya. Yang bunyinya fa'amma man utiya kitabahu biyamini, dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasibu hisaban yashir, dan mereka itu adalah diperiksa ya, diperiksa itu yuhasibu, diperiksa hisaban yashir, yaitu dengan hisab ataupun pemeriksaan yang mudah. Yang mudah itu yang bagaimana? Yaitu adapun orang yang mudah dihisabnya itu adalah dengan ditampakkannya saja amal-amal dan dosa-dosa hamba yang beriman. Jadi yang beriman pun sama dihisab. Nah, yaitu dengan ditampakkannya perbaikannya ini dan kejelekannya ini ya. Kemudian jika dia telah mengakuinya, Allah pun akan mengampuni amalan-amalan tersebut. Nah, kalau dosa, kan dosanya sebagai kamu, ayo kita mengakui ya betul itu akan diampuni. Tapi tetap akan mendapatkan suatu yang memberatkan bagi kita ya. Jadi jangan menganggap sepele dosa ya. Nanti tetap saja ada ya yang menghinakan kepada kita. Walaupun nanti akhirnya diberikan surga dengan dan diampuni dan diberikan surga. Yaitu seperti di dalam hadis Nabi Rasulullah, laisa ahadun yuhasabu yaumil qiyamah illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab di dalam hari kiamat itu kecuali binasa. Walaupun ini kita menurut dosa, mungkin tidak, tapi tidak saja kita itu tidak bangkrut. Ya, kalau yang bangkrut itu dengan kezaliman kepada yang lain, belum kita berikan minta maaf kepada mereka, itu akan lebih berat lagi. Lalu Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman yang artinya adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya itu dari tangan kanannya, maka ia akan diperiksa atau dihisab dengan pemeriksaan yang mudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama dzalikal ardu, ya bukan ardu ya, ardu bumi ya, ini ardu. Walaysa ahadun naqasu hisabu yaumil qiyamati illa adab, yang artinya sungguhnya hisab yang mudah itu adalah arad, yaitu sekedar ditampakkan ya amal-amal kita baik jelek. Tidak ada seorang pun yang dihisab dengan teliti pada hari kiamat kecuali melainkan dengan azab atau siksa. Nah, jadi hati-hati juga, jangan menyepelekan dosa yang kecil ya, apakah yang besar ya. Yang ketiga yaitu orang yang dihisab, sedikit lagi, orang yang dihisab dengan hisab yang susah ya. Mereka itu orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW, artinya tadi ya sa'adu bihasabi yaumil qiyamati illa halak. Nah, tidak seorang pun yang dihisab itu kecuali adalah binasa. Nah, mereka dihisab ya dan secara detail dan teliti dengan hujah-hujah dan bukti-bukti atas amalan mereka. Ini dalam surat Yasin, kita lihat Yasin lagi ayatnya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa
yus'alu ar-rasulun bima kanu yaksibun. Nah, pada hari ini kata Allah, kami akan mengunci mulut-mulut mereka dan akan menjadi saksi dan akan berbicara tangan-tangan mereka dan kaki sebagai saksinya apa yang kita kerjakan. Jadi Rasulullah SAW yang bersabda juga artinya aku tertawa. Nah, di sini ya, ini ada waktu Anas bin Malik ya pernah bersama Nabi SAW, lalu beliau tiba-tiba tertawa. Beliau berkata, tahukah kamu kenapa aku tertawa? Maka para sahabat itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu bersabda, aku tertawa karena percakapan hamba dengan Tuhannya. Nah, dia diperlihatkan ya oleh Rasulullah. Dia berkata, ya Tuhanku, apakah Anda tidak menganiaya saya? Tuhan berkata, tentu saja. Dia berkata lagi, saya tidak akan membiarkan siapapun bersaksi melainkan saya melawan saya kecualinya. Nah, sekarang oh ya gitu. Nah, jadi di sini ini yang ketiga ini memang panjang, tapi tidak saya sampaikan, tidak teruskan ya karena waktunya. Dan nanti yang keempat ini adalah neraka masuk dengan tanpa hisab. Nah, itu mungkin kita sudah pernah tahu ya yang tanpa hisab itu yang bagaimana ya, ada hisab langsung dan umat kami kata Allah itu, kata Rasulullah, yang paneri ya atau terakhir ya, tapi dihisabnya paling awal, jadi tidak diganggayung ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, aku qala astagfirullahi wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.